Selamat pagi untuk anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian. Pada pertemuan kali ini Bapak hanya mau mengingatkan bahwa seluruh tugas yang telah Bapak sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir akan kamu kumpulkan di atas tanggal 12 ini. Oleh karena itu, persiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Tugas-tugas yang telah Bapak sampaikan kamu kumpulkan dan akan dibawa ke sekolah nanti di atas tanggal 12. Salam sehat buat kalian semua, tetap semangat belajar untuk masa depan kalian. Salam SFD. Gaya gerak listrik induksi adalah beda potensial yang terjadi karena perubahan flux magnet. Anak-anak kami sekalian, pernah kita singgung bahwa arus listrik dapat menyebabkan dinamo berputar. Ada perubahan dari energi listrik menjadi gerak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam dinamo atau generator sehingga bisa menyebabkan terjadinya arus listrik? Jawabannya adalah karena adanya perubahan flux magnet. Flux magnet dinyatakan dengan C sama dengan A kali B cos theta. Ada dua cara mencari besar E atau gaya gerak listrik. Pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa E itu sama dengan VIR, ya. E sama dengan V itu sama E sama dengan I kali R. Dua persamaannya adalah E sama dengan minus N dc per dt atau minus N kali delta C per delta T. Jadi tugas kamu adalah kapan melihat pakai dc atau pakai delta C. Kita lihat contoh soal nomor 1. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200, berarti diketahui bahwa N-nya sama dengan 200 lilitan. Flux magnet ada C pertama 6 kali 10 pangkat 4 Weber. C2 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Delta T atau waktunya adalah 0,02 sekon. Tadi sudah Bapak bilang kamu harus bisa mampu membedakan kapan pakai delta C, kapan memakai DC. Ini sudah pasti anak kami ketahui, ini kita memakai delta C. E sama dengan minus N kali delta C per delta T. Dari mana ketahuan? Karena diketahui ada 2 C. Delta itu artinya perubahan C2 kurang C1 per T2 kurang T1. E sama dengan minus N. Minus 200 kali delta C. C2 1 kali 10 pangkat minus 4 kurang 6 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,02. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 sekon. E sama dengan minus 200 kali 1 kurang 6 minus 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2, ya. Kita ulangi, dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2. 200 bagi 2 minus 100. 100 kali 5 minus 500, ya. E sama dengan minus 500. Itu dulu. Kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat 2. Ya, bisa kamu lihat, berarti jawabannya adalah 5 volt. Kita lihat nomor 2. Sebuah kumparan dan seterusnya dikasih tahu bahwa lilitannya ada 500. Nah, kami sekalian bisa lihat 500. Maka kita di sini menggunakan E sama dengan langsung saja minus N kali
desi per dt. Kapan aku mau pakai D, Pak? Karena dikasih tahu di sini anak kami sekalian bahwa dalam bentuk persamaan. Bisa kamu lihat ini dalam bentuk persamaan C-nya. Ya. Maka kita pakai desi. Ayo sama-sama, E sama dengan minus N desi D per dt. Mana C-nya? 2T pangkat 2 kurang 3T. Masih ingat cara menurunkan kan? Maka E sama dengan minus N, turunkan. 2 kali 2, 4T kurang 3. Sekarang kita masukkan E sama dengan minus N. Minus 500, ya, minus di sini hanya menunjukkan perlawanan, kali 4T. Berapa waktunya anak kami sekalian? Kita lihat saat detik ketiga. Ini 4 kali 3 kurang 3. E sama dengan minus 500 kali 12 kurang 3. Betul ya, 4 kali 3, 12 kurang 3 kali 9. E sama dengan minus 4500. Baik, ini tadi adalah miliweber, maka satuannya masih dalam satuan milivolt ya, 4500 milivolt. E sama dengan 4,5 volt. Tapi yang ditanya tadi adalah kami sekalian besar arus. Ya. Maka E sama dengan I kali R. Besar arus, maka I sama dengan E per R. I sama dengan berapa tadi? E-nya kamu ingat? 4,5 volt dibagi R-nya 10. Maka I sama dengan 0,45 ampere. Ini sama juga setara dengan 450 mili ampere. Anak-anak sekalian, hanya untuk mereview bahwa tadi dikasih tahu bahwa nilai C-nya adalah 2T pangkat 2 kurang 3T. Kamu tahu menurunkan ya, ini dikalikan sini. Maka tadi dapat turunannya adalah 4T kurang 3. Kemudian tadi di soal juga dikasih tahu bahwa nilai R-nya adalah 10 ohm. Bisa kamu review. Dan T-nya tadi ada disebutkan 3 skon. Baik, kita lanjutkan. Jika gagal induksi mengalami perubahan sudut, maka coba kita lihat E sama dengan minus N kali dc per dt. Sementara C tadi disebutkan bahwa adalah A kali B cos theta. Ayo kita ganti E sama dengan minus N kali D per dt. Mana C-nya? A B cos theta. Anak kami sekalian masih ingat menurunkan kan? Minus N kali turunannya. Tulis dulu semua. A kali B. Turunan cos theta adalah sin theta. Sekarang pertanyaannya adalah theta itu mencarinya adalah omega kali T. Ya, maka anak kami sekalian coba kita ulangi. Berarti A kali B ya, belum kita turunkan. Minus N kali D per dt AB cos omega T ya. E sama dengan minus N kali A kali B ya. Turunan cos itu tadi min sin omega T. Apa yang melekat pada T? Omega maju ke depan. Berarti E sama dengan N kali A
kali B kali omega sin omega T. Inilah yang berfungsi menjadi Emax-nya. Maka kalau ditulis E sama dengan Emax sin omega T, dengan nilai Emax sudah kita tulis N kali A kali B kali omega. Coba kita lihat soal. Suatu kumparan terdiri dari 2 lilitan berbentuk persegi panjang dan seterusnya. Kita lihat N-nya sama dengan 200. Ukurannya A-nya 10 cm kali 5 cm. B-nya sama dengan 0,5 Weber per meter kuadrat. Dan omeganya sama dengan 60 radian per sekon. Yang tanya adalah timbul GGL-nya E berapa? Ayo anak kami sekalian. E sama dengan N kali A kali B kali omega. A-nya dulu kita cari, sama dengan A sama dengan 10 cm kali 5 cm sama dengan 50 cm kuadrat. Maka ayo kita masukkan E sama dengan N-nya 200 kali A. A-nya 50 cm kuadrat. Berarti 10 pangkat minus cm kuadrat ke meter kuadrat minus 4 kali B kali 0,5 kali omega kali 60. E sama dengan 200 kali 50 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4 kali 10 pangkat minus 4 kali 0,5 kali 60. Maka E nya sama dengan 30 volt. Baik, hanya ini saja pelajaran untuk hari ini. Bapak rasa tidak terlalu memberatkan. Tetap semangat anak kami sekalian. Salam sehat. Ingat, tugas akan dikumpul di atas tanggal 12. Kamu tinggal menunggu jadwal pengumpulan. Salam sehat, salam SFD untuk kalian.